Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih, kali ini renungan singkat yang akan saya bawakan. Saya beri judul, Untunglah Ratu Wasti Membangkang. Teksnya saya ambil dari kitab Ester, pasal 1 ayat 12 yang berbunyi seperti ini. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Nah, Ratu Wasti ini adalah seorang perempuan yang cantik ya, yang molek gitu ya, menjadi istri dari seorang raja Ahasveros, seorang raja yang memimpin dari kerajaan Media Persia yang berada di India sampai dengan ke Afrika gitu. Jadi luas sekali wilayah kerajaannya, terbagi dari banyak provinsi. Nah, ini raja suka berpesta untuk merayakan misalnya kemenangannya merebut satu wilayah kerajaan lain. Nah, dia mengadakan pesta sembari meminum anggur, tentunya mabok-mabokkan ya. Nah, suatu kali dia mengadakan pesta 30 hari lamanya untuk merayakan maksudnya kemenangannya. Lalu kemudian diadakan lagi 7 hari untuk merayakan kemenangannya. Kali ini hanya untuk para pembesar istana atau katakanlah ring 1 dari Raja Ahasveros. Nah, manakala mereka mengadakan pesta, kemudian diundanglah Ratu Wasti yang juga mengadakan pesta untuk para sahabatnya, ya, untuk para perempuan. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Ratu Wasti menolak untuk dipanggil raja menghadap kepadanya, ya, dengan maksud untuk memamerkan kemolekannya, kecantikannya di hadapan para pejabat istana itu. Kenapa Ratu Wasti menolak? Nah, ini diduga ini ada 2 hal. Pertama, karena diduga akan Raja Ahasveros akan memamerkan kemolekan atau kecantikan, maaf, dengan tanpa sehelai benang pun di tubuhnya, untuk kemudian dinikmati, artinya ditonton gitu ya, oleh para pembesar istana itu. Yang kedua, kemungkinan karena Ratu Wasti tidak mau mendekat dengan para pemabok itu. Karena ingat, 7 hari 7 malam berpesta dengan meminum anggur. Nah, 2 hal itu kira-kira membuat Ratu Wasti menolak. Apa konsekuensinya? Para pembesar istana kemudian mengusulkan supaya mengganti, membuang atau memecat Ratu Wasti. Singkatnya, terpilihlah seorang perempuan yang bernama Ester, yang kemudian menjadi seorang ratu mengganti Ratu Wasti. Ratu Wasti kita tidak mengetahui bagaimana cerita selanjutnya dalam kitab suci. Tetapi Ratu Ester dengan jelas dikatakan ini, atau Ester yang kemudian menjadi ratu, adalah seorang yatim piatu yang dipelihara atau diangkat anak oleh seorang Mordekai, pegawai istana dari Bani Israel. Ester kemudian menjadi penyelamat bagi Bani Israel atau bangsa Israel. Kenapa? Karena ada rencana dari seorang pejabat istana, orang dekat dari Raja Ahasveros yang bernama Haman, yang berencana, yang membuat suatu siasat untuk membumi hanguskan atau katakanlah genosida terhadap bangsa Israel. Nah, kemudian Ester menceritakan itu kepada Haman. Dan apa yang terjadi? Haman kemudian dihukum mati oleh Raja Ahasveros. Nah, dari situ jelas dari nats yang kita sudah baca, jelas bahwa
Tuhan bisa memilih siapa saja menjadi penyelamat bangsa pilihan. Itu tadi, seorang Esther yang berasal dari seorang yang katakanlah bukan siapa-siapa, kemudian menjadi seorang ratu dan menyelamatkan bangsanya. Itulah rencana Tuhan yang kadang terasa tidak terpikirkan oleh akal sehat kita. Bagaimana Tuhan memilih orang yang disukainya menjadi berkat bagi orang lain. Demikian renungan singkat ini Bapak Ibu Saudara kasih, kiranya menjadi berkat juga bagi kita semua. Amin. Salam. Salam. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau berkenan dan merasa diberkati dengan renungan singkat ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komentar tentunya. Terima kasih. Salam.